Pemirsa masih bersama kami di Presisi Siang. Kapolres Parepare AKBP Arman Muiz menerima kunjungan dari kalangan penyandang disabilitas Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Studi banding mandiri bertujuan untuk belajar dari kreativitas penyandang disabilitas di Bali dalam sektor wisata. Sebanyak 6 orang warga Parepare penyandang disabilitas diterima Kapolres Parepare AKBP Arman Muiz di ruang lobi Mapolres Parepare. Kedatangan penyandang disabilitas didampingi oleh Ketua LSM Lingkar Hijau M. Iqbal. Pertemuan tersebut adalah inisiasi dan kepedulian besar dari AKBP Arman Muiz terhadap para penyandang disabilitas di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Kapolres merespon ketika para penyandang disabilitas berencana akan berangkat ke Bali bersama LSM Lingkar Hijau dalam rangka melakukan studi banding mandiri. Kapolres bersedia menyediakan sejumlah fasilitas yang akan mereka gunakan mulai dari mereka berangkat hingga saat pulang nanti. Ketua LSM Lingkar Hijau M. Iqbal mengatakan studi banding mandiri bertujuan untuk mempelajari bagaimana para kalangan disabilitas di Bali mampu mengembangkan kreativitas, berkarya, dan mampu menghidupi keluarga mereka. Mereka juga akan belajar bagaimana potensi-potensi alam di Bali dapat dieksplorasi oleh masyarakat setempat menjadi lokasi-lokasi wisata yang menarik. Pertemuan berlangsung kurang lebih 25 menit. Pada pertemuan tersebut, Kapolres Parepare juga memberikan bingkisan tali asih kepada para penyandang disabilitas. Para penyandang disabilitas menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan dan bantuan dari Kapolres Parepare. Sementara peserta studi banding mandiri yang terdiri dari 6 orang penyandang disabilitas dan 6 orang anggota LSM Lingkar Hijau akan berangkat ke Bali dari tanggal 27 Februari hingga 8 Maret 2024 mendatang. Tujuannya adalah dia di Parepare vakum, tidak jelas arah dan tujuannya. Kalau kita bawa ke Bali akan nampak ini loh disabilitas di Bali yang diberdayakan oleh masyarakat Bali atau provinsi Bali. Nah, disitulah dia belajar ada apa dengan disabilitas sampai bisa berkembang maju. Seperti itu. Kalau LSM Lingkar Hijau ke sana adalah untuk melihat anak sungai yang ada di Bali kok bisa digunakan secara baik jadi kolam ikan daerah pariwisata. Kepolisian Negara Republik Indonesia membuka rekrutmen anggota Polri untuk penyandang disabilitas bagi tamatan SMA dan SMK hingga perguruan tinggi. Pada 26 Januari 2024 lalu, pendaftaran ini akan dibuka sampai 1 Maret 2024 minggu ini. Lalu bagaimana kebijakan ini diterapkan di Indonesia? Mari kita simak cuplikan dialog Mentari Detansil dengan Kepala Biro Pengendali Personil Karo Kedalpres SSDM Polri, Brigjen Pol Nurworo Danang di program Presisi Utama. Bagaimana dengan animo pendaftarannya, Pak? Perlu saya jelaskan bahwa animo pendaftar PSS tahun 2024 ini cukup banyak, itu 4.241 orang. Ini biar terdiri dari peserta reguler maupun yang disabilitas. Secara umum yang peserta disabilitas ini saat ini mengikuti tes tahap akhir di Akpol. Ini hanya saya ulangi, ada 2 orang sampai mengikuti tahap akhir. Yang sebelumnya ada sebanyak 11 orang. Kita lakukan mapping khususnya para kelompok disabilitas sebagai mitra Polri yang telah bekerja membantu tugas-tugas kepolisian baik itu di Polda maupun Polres jajaran, dan kita melaksanakan pemeriksaan terkait dengan administrasi, persyaratan dan mengikuti seleksi di tingkat Polda yaitu sebanyak 4 orang, dan selanjutnya lulus sampai tingkat pusat sebanyak 2 orang. Berarti hingga kini yang sudah lolos 2 orang ya Pak ya untuk penyandang disabilitas tersebut. Betul. Dan tadi Bapak juga sudah menyebutkan proses seleksinya begitu. Apakah ada perbedaan dari proses seleksi pada umumnya?
atau sama saja? Proses seleksi secara umum antara peserta reguler dan penyandang disabilitas tidak ada. Seluruh peserta mendaftar melalui aplikasi Polri, penerimaan Polri, kemudian mengikuti seluruh rangkaian seleksi, baik itu seleksi di tingkat daerah atau Panda maupun tingkat pusat, mulai dari seleksi pemeriksaan literasi, kemudian pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan tes psikologi, kemudian juga mengikuti seleksi di tingkat pusat, baik itu terkait dengan tes kompetensi dan keahlian, kemudian tes PMK dan wawancara psikologi, termasuk juga tes mental ideologi dan pelaksanaan tes jasmani khusus peserta disabilitas. Untuk pelaksanaan tes jasmani ini, apabila yang bersangkutan mampu atau sanggup mengikuti tes, dia akan mengikuti. Namun demikian, apabila yang bersangkutan tidak mampu, dia akan melaksanakan tes secara khusus. Di samping itu, untuk peserta dari disabilitas ini wajib menyertakan surat keterangan disabilitas dari rumah sakit atau puskesmas. Kemudian pada mulai tahun 2021 mereka wajib menyertakan video kegiatan sehari-hari yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan ini adalah dari kelompok disabilitas. Di samping itu, dalam proses seleksi ini juga Polri menerapkan prinsip betah, yaitu bersih, transparan, akuntabel, dan humanis, sehingga yang nantinya dinyatakan lulus, baik itu dari kelompok reguler maupun disabilitas, ini benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Terima kasih. Demikian. Baik, Pak Nurwono, nantinya rekrutmen penyandang disabilitas ini akan dibuka untuk bagian apa saja, Pak? Mohon maaf, boleh diulang pertanyaannya? Ya, nantinya bagian-bagian yang akan dibuka dan disalurkan kepada para penyandang disabilitas tersebut akan masuk ke bagian-bagian mana saja, Pak? Apakah masuk ke tim lapangan atau non-lapangan begitu? Ya. Perlu saya sampaikan bahwa rekrutmen kelompok disabilitas ini adalah rekrutmen khusus, tentunya disesuaikan dengan kebutuhan organisasi, khususnya dengan kondisi para peserta seleksi khusus dari kelompok disabilitas ini. Polri juga memperhatikan khususnya aspek dari kemampuan dari peserta seleksi ini untuk mampu melaksanakan tugas nantinya secara mandiri, baik itu menggunakan ataupun tanpa menggunakan alat bantu. Dan nantinya akan diarahkan untuk pekerjaan-pekerjaan, baik itu staffing ataupun operator, antara lain yaitu untuk pengembangan fungsi teknologi informasi, nanti akan diarahkan untuk tugas-tugas di Direktorat Divisi TI, kemudian di Lapor, dan juga di bagian cyber. Ini baik itu untuk sebagai ahli, teknisi, ataupun juga sebagai operator. Kemudian juga kita akan menempatkan mereka dengan fungsi keuangan atau perencanaan, itu bisa diarahkan pada penugasan di fungsi serena ataupun juga fungsi keuangan, dan juga nanti yang mempunyai kemampuan bahasa juga bisa diarahkan sebagai penerjemah atau translator, baik itu di Upinter maupun juga di Sebasa Polri, sehingga ruang bagi teman-teman kelompok disabilitas ini untuk mengabdi di lingkungan Polri cukup luas terbuka ruang jabatannya. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.